segala sesuatu dimulai dari yang tidak suka menjadi suka. Itu disiplin, Thomas. Anak-anak zaman sekarang ngegame terus, repotnya mentalnya repot tadi, Thomas. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang berlimpah, dan tentunya juga dilindungi dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mendengarkan pesan atau firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, sebelum kita mendengarkan apa isi firman Tuhannya yang akan disampaikan, mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pada hari ini kami diberikan lagi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan pesan-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan yang kami terima dalam hidup kami. Bapa, ampuni segala dosa kami, ampuni segala perbuatan kami ya Bapa. Ampuni segala ucap kata kami. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, di video kali ini Bapak Dotoni atau Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni mengingatkan kita sekali lagi, khususnya untuk kalian semua orang tua dan anak-anak. Di sini saya ingin mengajak kalian bersama-sama untuk mengingat 10 perintah Allah yang diberikan oleh Allah kepada Musa ya. 10 perintah Allah, sekedar mengingatkan, barangkali siapa tahu ada di antara kalian yang sudah lupa. Yang pertama tentunya apa? Yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Karena Allah ini sangat pencemburu ya. Jadi dia tidak mau ada Allah lain di hadapannya. Karena seperti di firman Tuhan berkata ya, di Alkitab itu berkata seperti ini, mana bisa kamu mengabdi kepada dua tuan. Satu kepada Tuhan, satu kepada Mamon. Betul? Nah yang kedua adalah jangan membuat patung menyerupai Tuhan, menyerupai Allah, dan menyembah kepadanya. Jangan lakukan seperti itu. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Seperti hari Minggu ya, kita beribadah. Yang kelima, hormati ayah ibumu. Agar apa? Agar panjang umurmu di tempat kediamanmu. Yang keenam, jangan mencuri ya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan memburu. Kemudian jangan bersaksi dusta. Dan terakhirlah, jangan mengingini milik sesamamu, apakah istri sesamamu, hamba laki-laki atau hamba perempuan, atau keledainya, apa kudanya, atau barang-barangnya, apapun yang menjadi milik seseorang atau milik orang lain. Nah, pada video kali ini kita akan mendengarkan pesan Dotoni yang berhubungan dengan perintah Allah, hukum Allah yang kelima, yaitu hormati ayah dan ibumu. Khususnya ini untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang masih memiliki orang tua, dan juga Pak Dotoni juga memberikan pesan khusus juga kepada kalian para orang tua, bagaimana sih cara mendidik anak yang benar. Jadi video ini sangat penting sekali buat kalian para orang tua dan juga kalian para anak-anak. Nah sahabat terang kemuliaan, kita langsung saja akan menyaksikan pesan apa sih yang akan disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita saksikan langsung Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni dengan firman-Nya khusus buat kalian para orang tua dan anak-anak. Selamat menyaksikan. Pengalaman hidup ya Thomas ya. Kita ini harus mendidik anak kita itu mengalami yang namanya itu masa susah Thomas. Ya. Supaya tidak menjadi anak cengeng gitu loh Thomas. Ya. Karena tak perhatikan generasi sekarang ini, kalau didik anak mereka itu orang tuanya repot, suruh lihat game Thomas. Ya. Nah itu kalau game terus itu tidak bagus Thomas. Ya. Nah
harus seorang anak itu harus ada interaksi dengan teman-temannya dan ada olahraga fisik juga dan bergerak juga, Thomas. Iya. Kalau zaman kita dulu kan ada layang-layang, ada kelereng, ada peta umpet, ya itu kan olahraga, Thomas. Iya. Nah, saya perhatikan anak-anak zaman sekarang, Thomas ya, semuanya ngegame, semua pegang HP kebanyakan, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, hal seperti ini kita sebagai orang tua tuh harus membatasi, Thomas. Iya. Nah, ada suatu pengalaman hidup saya, Thomasnya, bahwa ada waktunya tuh seorang anak itu harus dilatih bagaimana mengatasi rasa ketakutan supaya dia belajar tidak panik saat mengambil keputusan, Thomas. Iya. Nah, jadi saya pernah ngalami kan dilepas di hutan selama 1 bulan, Thomas. Nah, di situ hari pertama, kedua nangis terus, Thomas. Iya. Karena ketakutan. Itu hanya sehari aja. Setelah itu hari kedua, ketiga mau ndak mau bertahan, Thomas. Makanya saya ini bisa makan tikus. Dulu pernah makan tikus, Thomas. Makan apa rasanya, Pak? Tikus matang, Pak? Tikus mentah, Pak? Wes, nggak usah dipikir, penting makan aja, Thomas. Terusan kucing, ulet, belalang, jangkrik, semua pernah saya, hampir semua itu pernah saya makan, Thomas. Kenapa? Karena waktu itu saya dilatih gimana untuk bertahan untuk hidup, Thomas. Iya. Nah, di dalam hutan itulah saya belajar namanya untuk mengatasi rasa ketakutan, Thomas. Dan bagaimana bertahan untuk hidup, Thomas. Iya. Nah, setelah kejadian itu, sehingga dalam hidup saya, kalau saya ada masalah, ada tantangan atau apapun, Thomas ya. Iya. Nah, di situ ada suatu semangat, Thomas ya. Yaitu apa, Thomas? Bahwa saya pasti bisa bersama Tuhan. Amin. Apapun masalah saya pasti bisa atasi. Kenapa, Thomas? Amin. Karena dulu ngalami 1 bulan aja saya di hutan bisa hidup, apalagi sekarang gitu loh, Thomas. Nah, di situ ada suatu pengalaman, Thomas. Iya. Nah, kedua, dari kecil itu saya dilatih, Thomas ya. Berjalan itu kalau di pinggir jalan harus berlawanan, Thomas. Nah, pertama untuk melatih mental, apa, Thomas? Melatih mental, Pak Daud. Kedua, untuk waspada. Kebanyakan kalau orang itu jalan kan, misalnya motor ke kiri, semua ke kiri, betul ya, Thomas? Iya. Nah, kalau ditabrak dari belakang, tahu nggak, Thomas? Enggak. Itu. Nah, dari kecil itu saya dilatih berjalan itu lawan arah, Thomas. Nah, disitulah di dalam diri saya tercipta suatu doktrin, Thomas. Iya. Bahwa kita hidup harus lawan arus. Nah, ikan itu kan yang bagus kalau lawan arus, Thomas, betul? Betul. Nah, jadi kita ini tidak boleh ikut arus dunia ini, gitu loh. Makanya saya sejak kecil itu dilatih jalan lawan arah, Thomas. Lawan arah masih berlawanan arah gitu, Pak ya? Jadi ini misalnya mobil jalannya gini, Thomas ya. Iya. Saya jalannya gini, Thomas. Berlawanan gini, Thomas. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita jalan gini, Thomas ya, di belakang gini tabrak, enggak tahu, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, dari kecil itu saya dilatih bagaimana berjalan itu lawan arah, Thomas. Lawan arah, Pak Daud ya. Nah, sehingga saya punya karakter jiwa bahwa saya tidak boleh menyerah dan tidak boleh ikut arus. Betul. Nah, jadi harus apa? Lawan arah. Lawan arah. Ya. Nah, kita hanya ikut arahnya Tuhan aja. Betul. Dan kalau kita ada masalah apapun, tidak boleh hanyut dalam masalah kita, tidak boleh hanyut masa lalu. Lawan arah, masuk ke depan gitu, Thomas. Iya. Hal-hal sepele ini, Thomas ya, seorang anak itu harus ditanam, diajar, Thomas. Iya. Supaya dia belajar berjalan, bahwa dia harus belajar lawan arah gitu loh, Thomas. Iya.
Nah, itu bisa tentang mental dan keberanian juga, Thomas. Iya. Dan dari kecil itu saya dilatih malam-malam jalan di kuburan sendiri loh, Thomas. Iya. Untuk mengatasi rasa takut, Thomas. Iya. Makanya saya punya anak perempuan, tak suruh jalan di kuburan sendiri, Thomas. Pernah Pak Daud? Oh, pernah. Nggak boleh takut, saya gitu. Nah, harus mengatasi rasa takut itu penting, Thomas. Iya. Nah, zaman anak-anak zaman sekarang kan tidak dilatih seperti itu, Thomas. Iya. Kebanyakan ya. Nah, ngegame terus hidupnya dari halusinasi, Thomas. Iya, betul. Itu pelajaran saya ini jalan aja saya diajari, Thomas. Harus lawan apa, Thomas? Arah. Lawan arah. Gimana, Thomas? Harus berani melawan arah, Pak, untuk melatih mental, Pak. Nah, jadi saya berharap anak-anak saudara semua itu ada basic dasar dari sini. Kalau jalan kaki, anak-anak diajak lawan apa, Thomas? Melawan arah. Supaya apa, Thomas? Melatih mental. Ada. Kuat. Dan kedua, supaya apa, Thomas? Kalau ada yang nabrak dari belakang kan tahu, Thomas. Tahu. Lawan arah gini, itu lah. Iya, Betul lah, Thomas. Betul, betul. Saya dari dulu hal-hal detail itu diajar, Thomas. Iya. Nah, yang ketiga, kita ini anak-anak kita ini harus belajar untuk apa? Bermain dengan fisik, Thomas. Oh, iya. Zaman kita dulu layang-layang, petak umpet. Nah, betul, Thomas. Betul. Artinya badan itu gerak, Thomas. Nah, kalau sekarang ini kan banyak anak-anak ngegame, makan, tidur, cemil, makan, tidur, nyemil. Nah, akhirnya lahirlah namanya sancam-sancam. Iya, jadi hidup dalam halusinasi, tidak hidup dalam alam nyata ya Pak Daud. Nah, itu bisa menciptakan anak itu jadi egois kalau gitu, Thomas. Egois ya. Ke dunianya sendiri. Jadi Ya. mulai anak-anak saudara semua supaya belajar apa, Thomas? Mereka bermain fisik juga, Thomas. Iya, bisa apa Pak main fisiknya Pak? Nah, seperti jalan-jalan. Setelah itu main petak umpet, kelereng, gitu loh, Thomas. Iya Pak Daud. Zaman dulu ada namanya engklek, gitu loh, Thomas. Engklek. Iya. Itu artinya apa? Bahwa mereka tuh fisik gitu loh, Thomas. Iya. Saya lebih suka anak itu olahraga atau bermain dengan fisik, Thomas. Iya. Nah, menurut Thomas gimana? Betul Pak Daud. Jadi ada keluar keringat, apa fisik juga sehat. Dan badminton gitu. Badminton ya. Berenang gitu loh. Sepeda sore-sore. Nah, terusan apa nih? Jalan di sawah gitu loh, Thomas. Ya, main benteng-bentengan. Nah, mereka harus apa? Ngalami fisik, Thomas. Betul Pak Daud. Ini pengalaman hidup saya sih, Thomas. Iya. Dan Haleluya. harus belajar mencintai alam, Thomas. Betul. Nah, berikutnya adalah disiplin, Thomas. Betul. Nah, disiplin itu dilatih dari kecil, Thomas. Iya Pak Daud. Segala sesuatu dimulai dari yang tidak suka menjadi suka. Itu disiplin, Thomas. Iya. Jadi saya dulu kan dilatih semuanya seperti itu, Thomas. Iya. Nah, dilatih bagaimana supaya fisik itu penting, Thomas. Betul. Itu dasar waktu kecil, Thomas. Jalan aja diatur supaya melatih mental dan karakter, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang nge-game terus, repotnya mentalnya repot tadi, Thomas. Iya Pak Daud. Jadi rusak ya Pak Daud. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan atau firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni kepada kalian semua, khususnya kepada orang tua dan anak-anak ya. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa memberkati kita semua.
dan bisa kita coba ya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan sahabat terang kemuliaan, apabila ada di antara kalian semua yang memiliki beban doa dan ingin didoakan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Pom Hayos TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan ya, agar beliau terus dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, kita tutup dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, terima kasih Bapa, Engkau maha baik, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, ajarkan kami agar kami bisa mengerti, agar kami bisa melakukan apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami semua, berkati kami yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat terang kemuliaan, jadi tak lupa juga saya ucapkan buat kalian semua untuk bersiap-siap ya untuk pemilihan presiden kita sebentar lagi. Lakukan yang terbaik ya. Apapun pilihanmu, pimpin di dalam doa agar kita mendapatkan pemimpin yang terbaik tentunya di dalam Tuhan. Sahabat terang kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan juga perlindungan dari sakit penyakit dan mara bahaya, dan diberkati berlimpah-limpah, diberikan rezeki berlimpah-limpah. Sahabat yang kemuliaan, kita bertemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.